Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sumatuma, program studi informatika dengan NIM 2024-10-10-3006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil tugas saya dari mata kuliah Sistem Basis Data, modul 5 dengan tema Select dan Order By. Di sini yang pertama ada select. Nah, select sendiri adalah berguna untuk menampilkan semua data pada tabel. Nah, di soal yang pertama, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Di sini kita menggunakan select bintang from supplier. Kenapa di sini menggunakan bintang? Karena perintah dari soalnya yaitu menampilkan semua daftar dari supplier pada tabel supplier. Coba kita run. Nah, nanti akan muncul tabel supplier seperti ini. Ini adalah daftar semua supplier dari tabel supplier. Dan yang kedua, ada tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Ini kita tinggal mengubah saja. Coba kita run. Nah, ini akan muncul daftar semua customer dari tabel customer. Dan yang selanjutnya ada B, yaitu select sebagian kolom. Select sebagian kolom ini adalah kita menampilkan kolom-kolom yang kita panggil saja. Nah, di sini ada soal tampilkan satu produk, nama produk, harga, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, kita di sini akan menampilkan produk ID, product name, unit price, dan unit in stock dari produk. Kita run. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Dan selanjutnya, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Di sini juga sama, kita menampilkan supplier ID, company name, dan country, serta kontak name dari supplier. Coba kita run. Nah, ini tabel dari supplier yang menampilkan ID dan nama perusahaan, asal negara, dan kontak personnya. Nah, di sini yang C ada alias. Alias ini memakai operator bernama as, dan as sendiri berfungsi untuk mengubah suatu kolom menjadi nama yang akan ditentukan oleh penggunanya. Jadi, soal satu ini tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan barang dagangan dengan nama kolom. Nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, dan stok barang di dalam kurung siku dari tabel produk. Nah, di sini produk ID diubah menjadi ID prod, dan product name ini sesuai nama asli kolom. Unit price diubah menjadi harga, dan unit in stock diubah menjadi stok barang di dalam kurung siku dari produk. Kita run. Nah, nanti hasil tabelnya akan seperti ini. Di stok barang, di unit stok ini akan berubah menjadi stok barang di dalam kurung siku. Dan soal yang kedua yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom, nama kolomnya sesuai nama kolom asli, dan nama PRSH sesuai nama kolom asli dan kontak person dalam kurung siku dari tabel supplier. Coba kita run. Nah, ini hasil dari tabel supplier. Nanti akan menampilkan ID supplier, nama PRSH, dan country, serta kontak personnya. Dan selanjutnya yang D, yaitu penggabungan kolom. Di soal yang pertama, yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Nah, sedangkan penggabungan sendiri itu menggunakan operator garis 2. Dan untuk memisahkan antara penggabungan itu kita bisa menggunakan koma, spasi,
ataupun string lainnya dengan menyisipkan pada tanda petik seperti contoh ini. Jadi nanti kita menggunakan select supplier ID, company name, address, city, country itu akan diubah menjadi ke alamat supplier. Dan kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah tabel dari supplier yang menampilkan ID supplier, nama dan alamat yang digabungkan di alamat supplier. Dan soal yang kedua yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nah, nama lengkap sendiri terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan menggunakan spasi. Sedangkan alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Nah, nantinya kita akan menampilkan title, first name, dan last name itu akan digabungkan menjadi nama lengkap. Ataupun alias nama lengkap, dan sedangkan address, city, dan country nanti akan digabung ataupun alias alamat lengkap dari employee. Coba kita run. Nah, ini hasil dari tabel employee yang tadinya first name dan last name dan title itu dijadikan satu di nama lengkap, dan address, city, dan country dijadikan satu di alamat lengkap. Dan selanjutnya ada kolom bertipe tanggal. Nah, di soal yang pertama yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, dan tahun itu angka semua. Jika kita ingin mengetahui perbedaannya, maka kita harus dengarkan dulu kode awalnya. Nah, kode awalnya kan seperti ini. Jadi ada free day, Mei, dan tahun 2021. Nah, jika kita ubah, akan berubah menjadi 05721 karena di sini perintahnya yaitu diubah dengan angka semua. Dan selanjutnya yaitu modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, harinya, nama, dan tahunnya itu 2 digit angka. Coba kita nah ini hasilnya. Di hari akan berubah menjadi angka, dan di tahunnya hanya ada 2 digit angka. Dan selanjutnya yaitu selisih tanggal. Selisih tanggal ini menggunakan operator age, dan soal yang pertama yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini selisihnya yaitu HRD dan birthday alias masuk kerja dari employee. Coba kita run. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini yang berisikan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan usia masuk kerjanya. Usia masuk kerja ini adalah selisih dari HRD dan birthday. Dan soal yang kedua yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta tanggal kerja sampai saat ini. Coba kita run. Nah, ini adalah tabel dari employee yang menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, dan tanggal sekarangnya. Dan selanjutnya ada perhitungan antar kolom satu baris. Nah, di soal yang pertama yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nah, di sini kita menampilkan order ID, quantity, unit price, dan quantity dikali unit price alias jumlah harga total dari order detail. Coba kita run. Nah, nanti akan muncul sebuah tabel yang berisikan order ID, quantity, unit price, serta jumlah harga total. Ataupun harga total ini didapat dari quantity dikali unit price.
Nah, selanjutnya yaitu soal kedua, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang. Di sini coba kita run. Nah, ini adalah tabel dari produk, memberisikan produk ID, harga, barang yang sedang dipesan, barang yang sedang dipesan, dan serta nilai barang yang sedang dipesan. Setelah itu ada order by. Nah, order by ini mengurutkan query dari data yang ada, dari yang terkecil atau yang terbesar. Jika kita mengurutkan dari yang terkecil dan ke terbesar itu menggunakan ascending. Dan sebaliknya, jika kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil itu menggunakan descending. Di sini, di soal yang pertama, kita menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan dokumen yang paling sedikit. Jadi yang sedikit ke yang terbesar itu menggunakan ascending, namun di sini nggak usah ditulis. Coba kita run. Nah, ini adalah tabel dari tampilan semua nama produk dari jumlah yang diorder. Dan yang kedua yaitu tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dan nama bekerja dari employee berturut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, di sini kan yang terbesar yang terkecil dari, jadi di sini menggunakan descending. Coba kita kan. Nah, ini adalah tabelnya. Dan yang terakhir yaitu sorting dua kolom. Di soal yang pertama yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini menggunakan descending, berarti kita mengurutkan dari yang besar ke yang terkecil. Dan di sini menampilkan produk M unit price dikali 0,75 alias harga setelah diskon dari produk. Nah, ini kenapa 0,75? Karena harga awal tadi kan diberikan diskon 25%. Jadi harga aslinya kan tinggal 0,75. Jadi seperti itu. Dan order by-nya menggunakan produk name, descending, unit price-nya juga descending. Coba kita lihat. Nah, ini adalah tabel akhir dari tampilan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon. Seperti itu. Sekian penjelasan dari tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.